Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah yang memberikan kita nikmat, yang memberikan kita hidayah dan taufiknya. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk menyaksikan insyaallah video yang bermanfaat, yaitu tentang ilmu. Adapun pembahasan untuk pertemuan kali ini adalah surah An-Nisa ayat 59 ya, mengenai memaknai ketaatan secara benar. Ya. Di sini kompetensi dasar yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini insyaallah yaitu tentang menyajikan keterkaitan antara perintah berkompetisi dalam kebaikan dengan kepatuhan terhadap ketentuan Allah sesuai dengan pesan surah Al-Maidah ayat 48, surah An-Nisa ayat 59, dan surah At-Taubah surah 105. Ini kita akan memulai dengan surah An-Nisa ayat dan terjemahnya. Kita baca bersama-sama. Yang hafal silakan mengikuti, yang belum hafal silakan melihat Al-Quran terjemah ataupun buku catatan, buku cetak yang lainnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, yaitu Muhammad, dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah pada Allah, yaitu Al-Qur'annya, dan Rasul, sunnahnya, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Surah An-Nisa ayat 59. Ya. Setelah kita membaca ayatnya dan menerjemahkan, kita sampai pada asbabul nuzul. Ya, asbabul nuzul adalah sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Yang sekarang adalah kita bahas surah An-Nisa ayat 59. Adapun riwayat dari Imam Bukhari, yaitu turunnya ayat ini berkenaan dengan diutusnya Abdullah bin Hudzafah bin Qais oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpin suatu pasukan. Menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, kisah ini menjadi sebab turunnya surah An-Nisa ayat 59 karena adanya batasan taat kepada perintah pemimpin dan menolak perintah pemimpin untuk terjun ke dalam api. Ya, jadi dalam asbabul ini, menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan, ya, perkataan Abbas, ya, yaitu berkenaan dengan Abdullah bin Hudzafah bin Qais ketika ia diutus oleh Rasulullah SAW untuk memimpin suatu pasukan khusus.
Abdullah memerintahkan kepada pasukannya untuk mengumpulkan kayu. Ya, setelah mengumpulkan kayu, lalu Abdullah bin Huzaifah ini menyuruh untuk membakarnya. Setelah kayu terkumpul dan membakarnya, saat api sudah menyala, ia pun menyuruh pasukannya untuk memasuki api itu atau terjun ke dalam api tersebut. Lalu salah seorang dari pasukannya menjawab, sesungguhnya jalan keluar dari api ini hanya Rasulullah SAW. Maksud dari perkataan ini, sesungguhnya jalan keluar dari api ini maksudnya untuk melaksanakan perintah terjun ke dalam bara api tersebut, itu harus menanyakan dulu kepada Rasulullah apakah perintah itu harus ditaati atau tidak. Jika Rasulullah memerintahkan kepada kalian untuk memasuki api itu, maka patuhilah. Namun apabila tidak, maka jangan lakukan. Kemudian pasukan tersebut menghadap Rasulullah SAW dan menceritakan hal tersebut. Dan Rasulullah SAW menjawabnya, yaitu penegasan bahwasanya melarang untuk pasukannya mengikuti perintah tersebut masuk ke dalam bara api itu, karena ketaatan yang dilakukan oleh pasukan kepada pemimpinnya itu harus berunsur kebaikan, bukan kemudaratan ataupun kemaksiatan. Ketika pasukan itu terjun ke dalam bara api, maka hal tersebut adalah kemudaratan. Jadi perintah tersebut tidak dilakukan oleh pasukannya. Ini menandakan bahwasanya surah An-Nisa ayat 59 ini menegaskan kepada kita semua bahwasanya boleh taat kepada ulil amri atau pemimpin, tetapi dengan catatan harus perintah tersebut atau aturan tersebut mengandung unsur kebaikan. Apabila unsurnya itu bukan kebaikan, bahkan kemudaratan atau kemaksiatan, maka kita tidak perlu mengikutinya atau tidak perlu untuk mematuhinya. Selanjutnya, untuk menafsirkan sedikit mengenai surah An-Nisa ayat 59 ini, dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, tafsir fi Zailail Quran, tafsir Al-Azhar, dan tafsir Al-Munir, harapannya apa? Agar kita mudah memahami maksud daripada surah An-Nisa ayat 59 ini. Yang pertama, itu kita kembali ke surat An-Nisa dulu ya. Ini silakan dilihat di layar monitor atau buku cetak atau Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut Ibnu Katsir, ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Maksudnya adalah orang-orang yang beriman diperintahkan untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Ketaatan ini adalah ketaatan mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar. Ketaatan itu harga mati dalam melaksanakan perintah dari Allah, apalagi yang sudah termaktub atau tertulis dalam Al-Quran. Jadi ketika ada perintah dalam Al-Quran, maka kita mutlak harus mengikutinya. Selanjutnya, di situ ada kata-kata dalam surah An-Nisa, lanjutannya adalah wa ulil amri minkum. Di sini ulil amri, ya, banyak yang menafsirkan, banyak penafsiran. Di antaranya adalah menurut Ibnu Abbas, Mujahid, Atha, Hasan Al-Basri, dan Abul Aliyah, ulil amri ini adalah para ulama. Namun menurut Ibnu Katsir,
Ulil amri yang dimaksud adalah itu bersifat umum, baik pemerintahan ya maupun ulama. Dan ada pendapat yang lain, kata ulil amri di sini sesuai dengan terjemah pada surah An-Nisa, yaitu pemegang kekuasaan, yang berartikan bahwasanya dimanapun ya, ketika di situ ada orang yang memegang kekuasaan, maka kita harus mematuhinya. Contoh, ketika kita di rumah. Ketika kita di rumah, ulil amrinya adalah orang tua kita. Maka kita harus taat kepada perintah orang tua ya, yang diperintahkan kepada kita. Namun tetap perlu digarisbawahi, perintahnya itu bukan hal yang mudarat atau yang berbau kemaksiatan, tetapi yang berbau manfaat. Ketika di sekolah, itu ulil amrinya adalah para guru-guru kita. Para guru-guru kita, baik bapak ataupun ibu. Ya, ketika guru memberikan suatu perintah atau sekolah memberikan sebuah aturan, kita harus menaatinya. Aturan itu untuk siapa? Misalnya untuk siswa. Ya kita sebagai siswa harus mengikuti aturan tersebut. Karena yang memegang kekuasaan di sekolah adalah para guru dan para staf sekolah ya. Di sini juga disampaikan ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim rahimahumullah, yang artinya adalah sesungguhnya ketaatan itu hanyalah dalam masalah kebaikan. Jadi ketika peraturan atau perintah itu kebaikan, maka taatilah, maka patuhilah dan lakukan. Selanjutnya dalam tafsir Ibnu Katsir, kalimat berikutnya yaitu adalah fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan Rasul, sunnahnya, yaitu melalui hadis ya. Menurut Mujahid dan ulama musafir lainnya, makna yang dimaksud adalah mengembalikan hal tersebut kepada kitabullah, yaitu Al-Quran, dan sunnah Rasulullah SAW. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan perintah Allah. Jika ada yang diperselisihkan di antara manusia mengenai masalah pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya, hendaknya dikembalikan kepada penilaian kitabullah, yaitu Al-Quran, dan sunnahnya, yaitu hadis. Poin keempat, yaitu zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kembali kepada Al-Quran dan sunnah serta menjadikannya rujukan akan membawa kebaikan, yaitu lebih baik akibatnya dan penyelesaiannya ya. Jadi ketika kita menemukan permasalahan dan mengembalikannya kepada Al-Quran dan hadis, maka itu lebih baik dan lebih utama penyelesaiannya ataupun akibatnya ya. Itu sedikit penjelasan mengenai tafsir surah An-Nisa ayat 59 menurut Ibnu Katsir. Oke, selanjutnya di sini ada analisis tajwid yang terdapat surah An-Nisa. Kita sudah membahasnya di pertemuan sebelumnya. Kita lanjut. Sekarang itu adalah isi kandungan yang ada pada surah An-Nisa ini. Oke. Yang pertama adalah di sini taat dan patuh kepada perintah Allah dengan mengamalkan isi Al-Quran. Ketika kita taat kepada Allah, secara otomatis kita harus mengetahui dulu perintah yang Allah berikan kepada kita. Perintah yang Allah berikan kepada kita semuanya terdapat pada Al-Quran. Oleh karena itu kita harus mengamalkan isi Al-Quran. Ketika kita ingin mengamalkan, maka kita harus mempelajari dulu. Oleh karena itu ilmu yang paling utama
yang kita harus pelajari adalah ilmu Al-Quran. Selanjutnya, isi kandungan berikutnya adalah menaati tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, merujuk kepada al-hadis, ya, yaitu perkataan, perbuatan, tingkah laku yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ketika kita menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita secara otomatis taat juga kepada Allah, karena Rasulullah dengan Allah itu satu kesatuan, tidak boleh dibedakan. Misalnya saya hanya taat kepada Allah, tetapi kita tidak taat kepada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu tidak diperkenankan. Jadi ketika kita taat kepada Rasul, maka kita juga harus taat kepada Allah. Itu pun sebaliknya, ketika kita taat kepada Allah, maka secara otomatis kita juga harus menaati perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, selanjutnya kandungannya adalah mematuhi ketentuan ulil amri, yaitu mematuhi aturan yang diberikan oleh para ulil amri. Yang tadi saya sampaikan, untuk ulil amri di sini cakupannya luas. Ketika kita di rumah, maka ulil amri yang kita sebagai acuan adalah orang tua kita. Terus ulil amri di sekolah, taat aturan, karena sekolah atau guru yang membuat aturan itu adalah salah satu yang memegang kekuasaan. Dan selanjutnya di era pandemi ini, yaitu pemerintah, ketika pemerintah memberikan aturan social distancing atau misalkan jaga jarak, cuci tangan, terus pakai masker, itu ada manfaatnya dan itu sangat besar sekali manfaatnya. Ya, banyak orang-orang yang mengabaikan dan akhirnya terpapar. Apabila kita mengikuti protokol atau aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah, insya Allah kita akan terhindar, ya, dari virus corona ataupun virus-virus yang lain. Termasuknya ketika kita keluar menggunakan masker, itu selain tidak mudah tertular, itu juga bisa menghindarkan kita dari polusi-polusi yang ada di sekeliling kita. Jadi aturan pemerintah itu sangat bermanfaat, apalagi di era pandemi seperti ini. Saya harapkan semua yang menyaksikan ini taatilah aturan pemerintah. Namun apabila aturan pemerintah itu memang keluar batas, kita bagaimana? Ya, kita tidak usah mengikutinya. Ya, tentunya yang sesuai dengan tata cara yang baik dan yang benar. Tidak boleh arogan, ya, tidak boleh anarkis. Kita sampaikan pendapat kita. Oke, selanjutnya yang keempat, jika ada masalah yang diperselisihkan dan tidak ada kata sepakat, dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Apabila Al-Qurannya tidak ada, kita kembalikan kepada hadis. Apabila hadisnya tidak ada, maka kita kembalikan kepada para pemegang kekuasaan, yaitu para ulama tentunya. Oke, itu kandungan dari surah An-Nisa ayat 59. Sekarang kita penguatan materi. Ya, materi yang kita bahas adalah tentang taat. Ya, di sini taat, ya, menurut KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata taat berasal dari bahasa Arab, yaitu at-ta'a yuti'u ta'atan, ya, yaitu adalah artinya tunduk melakukan perintah. Ketaatan mengandung unsur kesadaran, ya, dan adanya perintah yang diikuti. Mengikuti perintah dengan terpaksa atau melaksanakan yang tidak diperintahkan tidak disebut taat. Ketika kita sadar melaksanakan perintah atau aturan yang ditetapkan, maka itu disebut taat. Ya. Namun apabila kita melaksanakan perintah tetapi terpaksa, itu namanya bukan taat. Walaupun kenyataannya melakukan, tapi tidak bisa dikatakan dengan taat. Karena taat sendiri adalah melakukan perintah dengan sadar atau dengan sukarela atau ikhlas. Saya ulangi sekali lagi, ketaatan bisa
atau seseorang bisa dikatakan taat apabila melaksanakan perintah secara sadar dan secara ikhlas, bukan karena keterpaksaan. Selanjutnya adalah di sini sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat, yaitu surah An-Nisa. Yang pertama adalah berusaha mengkaji ayat-ayat untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang hakikat taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. Maksudnya adalah kita berusaha mengkaji, ya, memahami ayat Al-Quran, setidaknya minimalnya membaca artinya, ya, agar kita paham apa perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita baca sedikit hadis atau syukur-syukur menghafal hadis. Ya, ketika kita baca-baca hadis, ya, kita tahu apa yang diperintahkan oleh Rasul. Ya, ulil amri, kita mendengarkan, kita memahami aturan-aturan yang diberikan para ulil amri. Selanjutnya di sini adalah meyakini bahwa setiap perintah pasti mengandung manfaat dan setiap larangannya pasti mengandung mudarat atau bahaya bagi manusia. Oleh karena itu, taatilah aturan-aturan yang diberikan, baik itu aturan Allah, Rasulnya, ataupun ulil amri, mencakup rumah, sekolah, atau tempat kerja, dan yang lainnya. Selanjutnya di sini adalah berusaha melaksanakan semua perintah Allah, ya, sekuat tenaga, ya, sesuai kemampuan dan menjauhi semua larangannya. Di sini kata-katanya adalah melaksanakan semua perintah sekuat tenaga, sesuai dengan kemampuan. Ketika kita melaksanakan perintah, maka kita harus kuat tenaga melaksanakannya, ya. Tapi di sini juga sesuai dengan kemampuan kita. Contoh yang kecil adalah ketika kita melaksanakan perintah sholat. Sholat perintah dari Allah secara langsung untuk orang-orang yang beriman agar mendapatkan kebaikan di dalam kehidupan. Nah, ketika kita melaksanakan perintah sholat, namun kita mengalami kendala, misalnya kakinya sakit sehingga berdiri itu susah, maka kita sholatnya sambil duduk. Ataupun ketika duduk itu tidak bisa, maka kita harus berbaring. Ya, ketika berbaring tidak bisa, maka kita harus menggunakan isyarat, yaitu bisa isyarat mata atau jari atau yang lainnya. Ketika semua organ tidak bisa digunakan, maka menggunakan hati. Ya, ketika hati tidak bisa juga, berarti kesadarannya, maka sudah tidak bisa dikatakan memenuhi kewajiban untuk sholat. Kalau meninggal, ya kita sholatin, ya. Selanjutnya, di sini berusaha meneladani semua akhlak Rasulullah, baik dalam hal ibadah, ritual, ataupun ibadah sosial. Ya, di sini berusaha untuk meneladani semua akhlak. Ya, contoh-contoh kecil, misalnya ketika bertemu dengan teman kita, ketemu dengan sesama manusia di luar sana, ucapkanlah salam, apalagi kepada sesama kaum muslimin. Ya, itu merupakan sunnah, senyum, salam, dan sapa. Ya, itu contoh kecil di dalam kehidupan sosial atau ibadah ritual, misalnya ketika sholat. Ya, ketika sholat wajib, yaitu sholat maghrib, ada sunnah rawatib, yaitu ba'diyah maghrib, kita lakukan. Ataupun yang kemarin kita sudah melakukannya, yaitu puasa, ya, puasa Arafah. Ya, kita sebisa mungkin atau seberusaha mungkin untuk meneladaninya, dan insya Allah itu ada akan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kelak di akhir kiamat bagi orang-orang yang percaya dan beriman kepada Allah, Rasul, dan hari akhir. Selanjutnya yang kelima, mematuhi perintah pemerintah. Ya, mematuhi perintah pemerintah selama aturannya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Sikap kita selanjutnya adalah mematuhi perintah. Ya, mematuhi perintah apa di sini? Pemerintah. Ketika pemerintah menerapkan seperti ini, ya kita harus ikuti. Walaupun di dalam diri kita bergejolak, ingin keluar, ya, ingin pergi tamasya, ingin jenuh di rumah terus, ya, mau tidak mau kita harus mengikuti aturan pemerintah. Jangan keluar dulu. Kalau misalnya keluar, hanya sebentar, pakai masker. Pulang-pulang dari keluar, kita cuci tangan. Diusahakan mandi agar udara atau polusi yang
nempel di tubuh kita. Ketika pulang kita sudah bersih sehingga kita bisa berinteraksi dengan keluarga kita. Ya, itu sikap perilaku. Selanjutnya, yaitu adalah batasan taat. Taat kepada pemimpin selama tidak memerintahkan berbuat maksiat. Jadi, batasan taat ini adalah yang pertama, taat kepada pemimpin selama tidak memerintahkan berbuat maksiat. Selama perintah tersebut tidak ada kemaksiatan dengan Al-Quran dan hadis, maka kita wajib mematuhi. Karena pemerintah itu bagian daripada ketaatan kita kepada ulil amri. Di sini juga dalam hadisnya, yang artinya adalah tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan kepada Allah. Ketaatan itu hanya di dalam kebajikan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi batasan taat ini adalah kita boleh taat kepada pemerintah, kepada ulil amri, ya. Namun dibatasi taatnya ini atau mengikuti perintahnya ini harus ada unsur manfaat atau kebaikan. Apabila keluar dari jalur Al-Quran dan hadis atau unsurnya kemaksiatan, maka kita wajib tidak mematuhinya atau kita melanggarnya. Selanjutnya adalah taat kepada pemimpin meskipun tidak memenuhi hak rakyat. Maksudnya adalah dalam keadaan seperti ini rakyat tetap harus taat kepadanya selagi perintahnya secara nyata tidak bertentangan dengan perintah Allah. Karena ketaatan rakyat dan sikap pribadi pemimpin adalah dua hal yang berbeda. Ya, maksudnya adalah kita sebagai rakyat harus mematuhi pemerintah, ya. Tetapi pemerintah juga harus melihat hak-hak rakyat agar terjadi kesinambungan. Pemerintah memberikan aturan, rakyat mematuhi aturan tersebut, dan pemerintah juga mematuhi hak-hak rakyat. Oke, itu batasan taat. Dan di sini ada juga hadis yang terkait mengenai surah An-Nisa ayat 59 ini, yaitu tentang taat, yang artinya adalah barang siapa yang taat kepadaku berarti ia telah taat kepada Allah, dan barang siapa yang durhaka kepadaku berarti ia telah durhaka kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada amirku yang muslim atau ulil amri, maka ia taat kepadaku, dan barang siapa yang maksiat kepada amirku maka ia maksiat kepadaku. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, ya. Jadi di sini kesimpulannya adalah ketika kita ini Rasulullah SAW bersabda, apabila kita taat kepada Allah, maka secara tidak langsung kita taat kepada Rasul. Apabila kita bermaksiat atau durhaka kepada Allah, maka kita juga berdurhaka kepada Rasul. Nah, adapun di sini barang siapa taat kepada amirku, yaitu ulil amri, wakil, ya, maka secara tidak langsung kita juga taat kepada Rasulullah. Namun apabila kita berdurhaka kepada amirku atau ulil amri, maka kita juga durhaka kepada Rasulullah. Oleh karena itu kita harus taat kepada Allah, kepada Rasul, dan ulil amri. Tidak boleh malah pilih, misalkan saya taatnya kepada pemerintah saja, saya kepada Allah saja. Itu tidak boleh. Semuanya harus ditaati selagi aturan itu atau perintah tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ya, itu saja untuk pertemuan kali ini. Ya, pembahasannya sekarang adalah studi kasus yang saya harapkan kalian, khususnya siswa-siswi saya, menjawab beberapa pertanyaan atau studi kasus yang saya berikan. Ya, bisa dilihat ya. Yang pertama itu, saat pandemi seperti ini, pemerintah memberlakukan kebijakan yang sangat berbeda dari kehidupan sebelumnya, sebelum ada pandemi, ya. Terus yaitu membatasi hampir semua sektor, termasuk pendidikan yang kita jalani. Tidak boleh ke sekolah, belajar harus virtual, dan yang lainnya. Seyogianya pendidikan dilakukan secara bertatap muka agar bisa memantau secara langsung perkembangan peserta didik, ditambah dengan kebutuhan internet dan yang lainnya. Nah, bagaimana sikap kita terhadap kasus ini? Silahkan kalian tulis di buku catatan, ya, atau nanti ditulis dalam bentuk Word atau yang lainnya nanti di
kumpulkan. Selanjutnya adalah kemukakan pendapatmu. Apa yang terjadi kalau dalam hidup ini tidak ada aturan? Silakan pendapat kalian masing-masing. Setelah saya jelaskan dari awal, ya, yaitu kandungan surah An-Nisa ayat 59 ini bagaimana ya apabila di kehidupan ini tidak ada aturan. Yang ketiga adalah kemukakan pendapatmu. Mengapa ada orang yang tahu aturan tapi masih melanggarnya? Di sini contohnya adalah orang yang tahu aturannya harus menggunakan masker, tetapi masih banyak yang tidak menggunakan masker ketika beraktivitas di luar. Kenapa demikian? Atau kenapa masih ada yang melanggarnya? Silakan kemukakan pendapat. Selanjutnya di sini hal ibadah. Berikan contoh ketaatan pada agama di lingkungan sekitarmu. Apa buah yang didapat dari ketaatan tersebut? Di sini contohnya adalah ketika kita beribadah sholat, di sini menerapkan batasan ya. Maka softnya harusnya rapat, baris dengan rapat, itu kesempurnaan sholat. Namun di masa pandemi ini kita harus menjaga jarak. Itu bagaimana menurut pendapat kalian? Ya, dan yang terakhir ya mungkin ya, apakah di sekelilingmu masih ada yang melanggar aturan? Ya, terutama aturan agama. Apakah akibat yang mereka peroleh? Silakan kemukakan pendapat kalian, ditulis. Oke, ini bahan evaluasi ya. Nah, evaluasi dari yang kita bahas. Yang pertama adalah jelaskan sikap-sikap yang sejalan dengan kandungan surah An-Nisa ayat 59 yang kita bahas tadi. Yang kedua, ketika pemimpin tidak memenuhi hak rakyat, apakah rakyat masih harus taat kepada pemimpinnya? Nah, jelaskan. Yang ketiga, jelaskan keterkaitan antara ketaatan kepada Allah, Rasulullah SAW, dan ulil amri. Dan yang terakhir, seperti apakah kriteria pemimpin yang harus kita pilih dan kita taati? Itu ya bagian studi kasus ditulis. Yang tadi ada 4. Terus ini bahan evaluasi ditulis juga. Jawabannya nanti dikumpulkan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini mengenai surah An-Nisa ayat 59 tentang taat kepada aturan. Apabila ada kata-kata atau penyampaian kurang berkenan atau ada kekurangan ilmu yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan berikan komentar di video ini atau bisa menghubungi media sosial yang saya sudah persiapkan. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa akhirul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.